Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai kalam sudah qadiron, tinggal pembahasan sifat qadiron. Selesai kita bahas sifat kalam. Qadiron adalah sifat maknawiyah, yaitu sifat keadaan bagi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di qadiron muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini 7 sifat, semua sama. Itu adalah sifat keadaan. Sifat keadaan bagi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ini sifat yang disebabkan adanya sifat yang lain. Keadaannya Allah, keadaan zatnya Allah itu qadiron karena adanya sifat kudrat. Di setiap dirinya zat, setiap zat yang punya sifat kudrat maka pasti akan punya sifat qadiron. Setiap zat yang punya sifat
iradah pasti punya sifat muridan. Jadi sifat qadiran, muridan, aliman sampai mutakaliman disebut namanya sifat keadaan. Yang keadaannya itu disebabkan oleh sifat yang lain, namanya sifat ma'ani. Yang awal kita sudah bicara sifat apa kemarin? Ma'ani, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Atau sifat kuasa, berkehendak, berilmu, hidup, mendengar, melihat, dan berbicara. 7 sifat ini sifat yang wujud, sifat yang ada pada zatnya Allah. Karena adanya sifat ini, maka adanya sifat berikutnya, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakalliman. Ini sifat yang bergandengan, sifat yang berkaitan. Adanya sifat itu disebabkan oleh adanya sifat yang lain. Contoh gambarannya, saya disebut orang yang duduk. Nanti keadaan saya apa? Keadaan saya duduk. Kenapa saya disebut orang yang duduk? Karena punya sifat duduk. Kalau saya tidak punya sifat duduk, bisa nggak dibilang saya orang yang duduk? Nggak bisa kan? Jadi kalau saya punya sifat duduk, maka keadaan saya pasti disebut orang yang duduk. Masjid ini disebut masjid yang putih. Kenapa? Karena punya sifat putih. Disebut orang yang ganteng. Kenapa? Karena punya sifat. Jadi sifat yang ada pada dirinya itu menyebabkan munculnya sifat keadaan. Jadi kita mengimani pada zatnya Allah itu ada keadaan, dan semua sifat keadaan ini disebut di dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu maksudnya qadiron. Innallaha ala kulli syai'in alim. Alim itu maksudnya aliman. Sami'un basir, maksudnya sami'un basirun. Semua sifat apa itu? Keadaan. Jadi sifat keadaan ini disebabkan karena adanya sifat yang lain. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap ada orang yang disebut orang yang ganteng, pasti pada dirinya ada sifat ganteng. Disebut orang yang berdiri karena punya sifat berdiri. Disebut orang yang berjalan karena punya sifat jalan. Jadi sifat yang ada pada dirinya menimbulkan atau menyebabkan adanya sifat keadaan. Pada diri kita juga demikian. Pada Allah juga demikian. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini harus kita pahami, ini jadi pedoman kita. Makanya kita mempelajari sifat-sifat Allah. Kalau kita tidak sesuai dengan pahamnya Ahlus Sunnah, maka pahamnya nggak akan begini. Seperti pahamnya orang Mu'tazilah. Apa pahamnya orang Mu'tazilah? Orang Mu'tazilah itu pahamnya Allah itu berkuasa.
Allah itu keadaannya yang berkuasa, tapi tanpa sifat kuasa, gitu loh. Allah itu yang berilmu, tapi tanpa sifat ilmu. Allah itu yang berbicara, tapi tanpa sifat bicara. Bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Ada orang yang duduk, tapi nggak punya sifat duduk. Bisa? Ada orang yang berdiri, tapi nggak punya sifat berdiri. Ada orang yang berjalan, tapi nggak punya sifat berjalan. Itu keyakinan yang dipahami Mu'tazilah. Makanya Mu'tazilah menolak pembahasan sifat. Mereka tidak setuju kalau pada Allah itu mempunyai sifat. Mereka nggak setuju kalau pada zatnya Allah itu ada sifat. Yang ada pada Allah hanya zat. Jadi Allah itu berkuasa dengan zatnya. Allah berkehendak dengan zatnya. Allah berilmu dengan zatnya. Allah mendengar dengan zatnya. Allah melihat dengan zatnya. Allah berbicara dengan. Ini pahamnya orang Mu'tazilah, hingga nggak ada sifat bagi Allah. Di Al-Quran nggak pernah ada sebutan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, nggak ada di Quran. Makanya mereka menolak adanya sifat bagi Allah. Allah itu hanya zat, yang zat itu keadaannya sempurna tanpa ada sifat. Ini yang jadi keyakinannya orang Mu'tazilah. Nanti ketika ditanya begini, apa buktinya kalau Allah itu qadiron? Allah itu keadaan dirinya itu berkuasa. Allah yang berkuasa. Apa buktinya kalau Allah yang berkuasa? Oh, buktinya Allah yang berkuasa karena Allah menciptakan langit bumi. Ada yang dikuasai. Karena ada yang dikuasai, maka Allah disebut yang berkuasa. Gitu loh. Ya, jadi keadaan Allah yang berkuasa itu digandengkan, dikaitkan dengan adanya yang dikuasai. Nah, pertanyaannya, kalau yang dikuasai nggak ada, Allah berkuasa nggak? Ya tetap berkuasa. Apa yang dikuasai? Kalau berkuasanya Allah karena ada yang dikuasai, sedangkan kita mengimani kita ini dulunya nggak ada, sekarang baru ada. Kalau kita nggak ada, alam nggak ada, semua nggak ada, yang dikuasai Allah apa? Oh, Allah menguasai dirinya. Allah menciptakan dirinya sendiri gitu. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan Allah berkuasa, karena menggandengkan kekuasaan Allah dengan adanya yang diciptakan. Sedang yang diciptakan ini baru, yang diciptakan ini jaiz, ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Sedangkan sifat yang berkuasa bagi Allah itu mutlak, qadim, nggak ada awal, nggak ada akhir. Jadi kalau alam ini nggak ada, bagaimana Allah disebut yang berkuasa? Begitu loh. Nyambung nggak? Nggak ada alasannya, begitu loh. Nggak punya dalil untuk menyebut Allah yang berkuasa sebelum ada yang dikuasai. Kalau kita kan enggak. Allah itu yang berkuasa, kenapa? Oh, Allah yang berkuasa karena punya sifat kuasa. Mau ada alam, mau nggak ada alam, Allah berkuasa. Kenapa? Karena punya sifat kuasa. Begitu loh. Saya disebut orang yang duduk karena punya sifat, bukan karena ada kamu, bukan karena ada mic, bukan karena ada yang lain. Nggak ada urusan ini. Nggak terpengaruh, nggak berkaitan dengan adanya yang lain. Sebutan keadaan saya disebut orang yang duduk
karena saya punya sifat duduk, gitu loh. Allah disebut yang berkuasa karena punya sifat kuasa, hingga nggak terhubung dengan adanya alam. Mau ada alam, nggak ada alam, Allah tetap berkuasa, gitu loh. Allah alimun, Allah itu maha mengetahui keadaan zatnya Allah yang maha mengetahui. Kenapa Allah disebut yang maha mengetahui? Karena punya sifat ilmu, begitu tuh. Karena ada ilmu, maka yang punya ilmu disebut orang yang berilmu. Jadi sifat keadaan itu disebabkan adanya sifat yang lain. Maka kita belajar adanya sifat 20. Ada sifat yang tetap pada zat Allah, yang sifat ini kemudian menyebabkan adanya sifat yang lain, gitu loh. Jadi sifat kudrat menyebabkan adanya sifat qadiron, sifat iradah menyebabkan adanya sifat muridan, sifat ilmu menyebabkan sifat aliman, begitu. Di adanya sifat ilmu, maka orang itu disebut aliman. Kayak Habibie disebut orang yang jenius keadaannya. Kenapa? Karena punya ilmu, gitu loh. Jadi karena adanya sifat ilmu disebut dia yang berilmu. Nah, kalau ini orang pinter, ada ilmunya, nggak ada, bisa begitu? Bagaimana mau nggak ada ilmunya kok disebut orang yang pinter, gitu loh. Ini cara kita berpikir begitu, maksudnya kita memutuskan, ulama ahlu sunnah menetapkan Allah wajib punya sifat kudrat. Apa alasannya? Karena ada sifat qadiron, gitu loh. Karena di Quran disebut Allah itu yang berkuasa keadaannya, maka akal yang sehat mengatakan sifat itu karena adanya sifat kudrat, gitu loh. Allah disebut di Quran Allah itu yang maha mengetahui, karena adanya sifat ilmu, begitu. Ini nggak ada ilmunya tapi maha mengetahui, akal nggak bisa nemu, begitu loh maksudnya. Kok ada orang yang berilmu tapi nggak ada ilmunya? Disebut orang yang duduk tapi nggak sedang, gimana sih, gitu loh. Jadi akal nggak menerima. Akal punya tata cara berpikir. Kalau tata cara berpikir ini dipakai, ya ketemunya bener nanti. Tapi kalau nggak pakai tata cara berpikir, nanti akhirnya sifat Allah dihubungkan dengan alam, gitu loh. Kalau alam nggak ada bagaimana? Akan menghilangkan sifat Allah jadinya. Kita nggak berhubungan. Allah itu mau ada alam, nggak ada alam, sifat Allah tetap itu, nggak berganti-ganti. Allah itu adanya fil azal, begitu adanya sekarang, begitu, nggak ada perubahan, gitu loh. Nggak terus, Allah itu dulu nggak butuh tempat, sekarang butuh tempat, gitu. Kok jadi berubah sifatnya? Sifat Allah tidak mengalami perubahan. Yang berubah mah lo nggak mau kencing jadi mau, ini berubah terus. Aduh. Ya Allah.
Terus Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat qadiran disebabkan sifat apa sifatnya? Qudrat. Sifat aliman disebabkan sifat ilmu. Sifat mutakaliman disebabkan sifat kalam. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kedua sifat itu bagi Allah keduanya ini lazim namanya. Lazim itu tidak bisa dipisahkan. Adanya yang satu wajib adanya sifat yang lain tanpa bisa dipisahkan. Dua-duanya lazim, tidak berawal dan tidak berakhir. Sifat kudrat bagi Allah wajib, berarti sifat qadironnya wajib. Sifat iradah bagi Allah wajib, maka sifat muridannya wajib. Sifat ilmu bagi Allah wajib, maka sifat aliman wajib bagi Allah. Nyambung ini. Nah, kalau sifat itu pada kita, keduanya ini namanya ilat. Namanya ilat. Ilat itu keduanya diciptakan. Saya disebut orang yang duduk. Keadaan saya orang yang duduk ini diciptakan oleh Allah. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena saya duduk. Duduknya juga diciptakan. Jadi dua itu oleh Allah duduknya diciptakan, orang yang duduknya juga diciptakan. Ini dua keadaan, dua-duanya namanya dua-duanya elat alal maklul. Seperti contohnya apa? Kalau ada cincin bergerak ini pasti disebabkan geraknya tangan. Ya. Kalau tangan bergerak, cincin. Kalau ada air bening, tangan kamu masuk, airnya kenapa? Kenapa airnya goyang? Karena ada tangan yang goyang. Ini namanya apa? Elat alal maklul. Dua-duanya diciptakan oleh Allah. Tangannya yang masuk diciptakan, geraknya air diciptakan. Tangan saya gerak diciptakan, geraknya cincin juga diciptakan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah menciptakan dua sifat pada kita, begitu loh. Kita oleh Allah diberikan sifat kudrat, sifat mampu. Maka qadiron kita pun diciptakan oleh Allah.
Kita diberi oleh Allah sifat ilmu, maka aliman pada kita diciptakan oleh Allah. Allah memberi kita sifat kalam, berbicara. Maka keadaan yang berbicara itu juga diciptakan oleh Allah. Ini paham siapa? Ahlus sunnah wal. Beda sama pahamnya Mu'tazilah. Hati-hati nih, ini penting ini. Mu'tazilah pahamnya bagaimana? Mu'tazilah pahamnya Allah menciptakan kudrat. Kudrat itu menimbulkan qadiron. Allah menciptakan tangan saya gerak, tangan saya menciptakan cincin gerak. Jadi cincin gerak ini bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan tangan saya. Karena tangan saya bergerak, maka cincinnya pastinya kenapa? Karena tangannya Allah menciptakan enggak. Yang diciptakan Allah apa? Geraknya tangan. Ini perbedaan kita sama pemikiran mereka. Hingga apa? Bagi mereka Allah menciptakan saya kuasa. Kekuasaan saya ini menimbulkan saya bisa bekerja. Saya bisa ngangkat ini, saya bisa ngangkat ini, saya bisa. Siapa yang bikin? Saya sendiri. Bukan lagi diciptakan oleh Allah. Berarti sifat kudrat menimbulkan qadiron. Bukan diciptakan oleh Allah qadiron kita. Oh, ini pemahaman yang rusak. Kita tidak memahami seperti itu. Kita memahami kalau tangan saya diciptakan bergerak, maka cincin ini pun diciptakan bergerak oleh Allah, gitu. Kalau jari saya masuk ke air dalam keadaan bergerak, maka goyangnya air diciptakan oleh Allah. Bukan, yang menggoyangkan air itu ya tangan saya. Berarti kekuatan saya, kemampuan saya bisa menimbulkan sesuatu yang lain. Ini pahamnya Qadariyah, Mu'tazilah. Jangan paham seperti ini. Kalau kamu paham seperti ini, sama saja mengatakan ada di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Sedangkan kita wajib mengimani seluruh yang ada ini ciptaannya Allah. Tidak ada yang kita yang menciptakan, nggak ada. Semua ini adalah muncul atas kehendaknya Allah. Tidak muncul atas kehendak kita sendiri. Nyambung ini. Ini perbedaan memahami sifat qadiron. Jadi sifat qadiron itu keduanya bagi Allah lazim. Kalau bagi kita keduanya elat atau sebab akibat. Yang keduanya itu diciptakan oleh Allah. Allah memberi kita penglihatan, maka kita bisa melihat pun Allah yang menjadikannya. Bukan kamu dikasih melihat, yang mau kamu lihat terserah kamu. Nggak bisa. Buktinya kamu sering kesandung. Pernah kesandung? Matanya ada. Kok bisa kesandung? Nah itu. Artinya kita diberikan penglihatan, yang mau kita lihat itu apa? Allah yang menampilkannya. Begitu loh. Bukan saya diberi sifat melihat, maka sifat itu bisa saya pakai sendiri. Saya dikasih mendengar, maka mendengar saya pakai sendiri. Ini kelihatan dari diri kamu begitu. Tapi keimanan kita harus meyakini bahwa sifat ini diciptakan oleh Allah dan qadironnya pun diciptakan oleh Allah. Saya melihat Allah yang menciptakan. Keadaan saya bisa melihat yang lainnya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita harus mengakui demikian. Jangan sampai kita keluar dari keyakinan ini.
kamu keluar dari keyakinan ini, kamu akan ikut pemahamannya Mu'tazilah. Terus apa resikonya? Kamu mengingkari sebagian ciptaannya Allah. Cincin bergerak itu ciptaannya tangan, Allah nggak ikut-ikut. Baju bergerak ini ciptaannya badan, Allah nggak ikut-ikut. Jadi ada yang terjadi tapi tidak diciptakan oleh Allah. Ini bahayanya ini. Kamu main catur umpamanya, maju, yang gerakin siapa? Tangan saya. Nah, tangan kamu digerakkan Allah. Nah, jadinya apa itu? Sambung menyambung, estafet jadinya, perantara. Ini banyak memahami di antara orang Islam seperti itu pahamnya. Di Allah itu ngasih saya kekuatan saya ini bisa menimbulkan sesuatu yang lain. Sama aja kudrat menimbulkan qadiron. Qadironnya nggak diciptakan oleh Allah, tapi muncul dari si kudrat itu. Maka ini pemahaman yang kalau kita yakini, kita ucapkan saja itu hukumnya maksiat, dosa. Kalau saya mau, saya bisa aja pergi haji bolak-balik. Kalau saya mau, saya bisa aja nyalon presiden. Kalau saya mau, saya bisa saja naik ke bulan. Ini ngomongnya begini tanpa dibarengi dengan insya Allah, hukumnya maksiat. Coba. Kenapa? Karena kamu membuat kebohongan tentang Allah. Yang bisa menjadikan sesuatu itu Allah. Makanya iman kita apa? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang muncul ini adalah karena kehendaknya Allah, dan yang tidak muncul karena tidak dikehendaki oleh Allah. Bukan, oh yang muncul ini karena kehendak kamu, dan enggak munculnya karena kamu enggak mau. Itu bohong yang begitu. Munculnya ini karena kehendaknya Allah, dan tidak munculnya karena tidak dikehendaki oleh Allah, bukan karena saya. Kalau saya mau, bisa saja ini saya ratakan. Kalau tanpa kamu katakan insya Allah, maka kamu berbohong tentang Allah. Begitu loh. Jadi kudrat yang ada pada kita itu enggak bisa menimbulkan qadiron. Tapi munculnya qadiron itu Allah yang memunculkan. Kamu jangan tertipu. Kelihatan mata kamu kan asal tangan gerak cincinnya. Jangan pakai mata, akalnya harus berjalan. Kalau pakai mata, kamu tertipu selamanya. Artinya menganggap ada sesuatu yang enggak diciptakan oleh Allah. Itu loh. Nyambung gak nih? Ini penting. Jadi boleh enggak kalau saya ngomong saya itu melakukan sesuatu, Beb? Ya boleh. Justru kamu kalau enggak ngomong malah salah. Saya sholat, usolli fardhal zuhri, usolli fardhal isya'i, saya sholat. Tapi hati kita karena ditolong Engkau ya Allah. Begitu hatinya. Bukan saya sendiri yang bisa sholat. Oh, kamu bohong. Kalau Allah nggak menjadikan kamu sholat, kamu nggak bakal bisa sholat. Itu yang asli begitu. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Qur'annya idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Nggak ada yang muncul tanpa dikehendaki Allah, nggak ada. Makanya dulu ada satu sufi ketemu sufi yang lainnya. Yang satu sufinya itu kaya, yang satu sufinya melarat. Keduanya ketemu. Begitu ketemu, kata sufi yang kaya, saya ambil, saya memberi kamu. Ini saya kasih. Ini barang ini, terimalah ini, terima ini. Bukan untuk kamu. Nah,
Ini terima nih, bukan untuk kamu. Saya ngasih ini lillah, karena Allah, ditolong Allah, karena perintahnya Allah, bukan untuk kamu, karena untuk menegakkan perintahnya Allah. Coba. Udah, kata sufi yang melarat, ya saya terima bukan dari kamu. Coba. Ini dua-duanya ma'rifat semua kepada Allah. Yang nerima tahu ini bukan dari kamu, saya yang ngasih ini bukan untuk kamu. Nah, ini bukan dari saya dan bukan untuk kamu. Terus untuk siapa? Untuk menegakkan perintahnya Allah. Terjadinya ini ditolong oleh Allah. Ya udah saya terima, enggak dari kamu ini. Ya udah. Ini dua-duanya orang yang sampai hatinya kepada Allah, yang dilihat Allah. Saya bisa menggerakkan itu karena Allah. Saya nerima dari, enggak mungkin dari yang lain, enggak mungkin. Enggak ada yang lain yang punya fi'il, enggak ada kecuali diciptakan oleh Allah. Ini makna hakikat. Jangan praktek di luar, nanti orang bingung. Ini orang aneh. Pak, ini kasih ya. Enggak dari kamu ini. Lah dari siapa? Gua yang ngasih kok enggak dari kamu, gimana sih? Karena orang rata-rata melihat dirinya sendiri, enggak melihat di balik ini ada yang menjadikan, menolong. Itu enggak disadari lah. Sufi-sufi itu menampakkan itu, begitu loh. Menampilkan itu. Dirinya itu disingkirkan, artinya dikesampingkan, yang dikedepankan fi'ilnya Allah. Bukan saya nggak punya fi'il, itu jabariyah namanya. Saya punya fi'il, tapi nggak dilihat, yang dilihat fi'ilnya Allah. Dia lihat dirinya sholat, dirinya makan, dia dakwah, dia pergi ke sana cari ilmu. Dia lihat itu ada, tapi itu semua datang dari Allah, nggak dari diri saya sendiri. Ini ketika dia jadi apapun, dia mengembalikan ini dari Allah. Nggak pernah dia mengatakan gara-gara kamu, gara-gara dia, sebab enggak ada. Kalaupun itu dikatakan dalam urusan adat dan isinya ada insya Allah. Enggak ada dikembalikan tanpa dari Allah, enggak ada. Ini i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah harus demikian. Kalau enggak demikian, berarti kamu mengakui ada sesuatu yang muncul tanpa diciptakan oleh Allah atau datang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa buktinya Allah itu qadiran? Apa buktinya? Sifat kudrat. Bukan apa buktinya Allah berkuasa alam semesta. Oh, salah. Alam ini bukan buktinya Allah qadiran. Alam ini buktinya Allah kudrat. Begitu loh. Kudrat itu fi'ilnya Allah, sifat fi'il. Yang menciptakan ya boleh, tidak menciptakan juga boleh. Nah, adanya sifat kudrat sebab adanya sifat qadiron, hingga Allah itu qadiron tanpa ada awal, tanpa ada akhir, karena sifat kudratnya juga enggak ada awal dan enggak ada akhir. Inilah i'tiqad kita yang harus kita yakini. Begitu pula muridan. Apa buktinya Allah muridan? Ya buktinya adanya sifat iradah. Enggak ada yang muncul di jagat ini kecuali kita ditolong, kita itu punya kehendak itu. Kita mau ngaji, Allah meletakkan di hati kita kemauan untuk ngaji. Dan Allah menjadikan kita ngaji. Kehendaknya ada, kita jalan dan disampaikan jadinya oleh Allah. Ya, kita kumpul di sini untuk ngaji. Ada yang punya kehendak ngaji tapi enggak dijadikan oleh Allah. Sampai jalan rebannya kempos, ada ketemu janda bolong, ketemu
Eh? Mahal ya? Masya Allah. Yang nggak bolong? Bolongnya aja mahal. Kalau nggak bolong mahal lagi. Jadi kehendaknya ada, tapi kadang nggak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak hanya untuk urusan taat, kamu untuk urusan maksiat juga begitu. Kamu punya keinginan untuk maksiat, kadang nyampe, dijadikan oleh Allah nyampe. Ada yang pingin maksiat, udah pakai pakaian rapi, minyak wangi, hujan. Jadi nggak? Gagal. Allah yang menggagalkan. Kehendaknya dikasih, tapi nggak disampaikan oleh Allah. Ini yang harus kita imani demikian, hingga apapun yang kamu inginkan, apapun cita-cita kamu yang kamu perjuangkan, yang kamu lakukan, yakini itu ditolong, didatangkan oleh Allah. Tidak ada yang dari diri saya sendiri, nggak ada. Ini harus kita imani demikian. Begitupun sifat hayyan, Allah maha hidup. Kata orang Mu'tazilah apa? Allah itu maha hidup. Kenapa? Karena menciptakan kehidupan. Lah kalau Allah bikin kematian, maha mati. Gimana sih? Allah maha hidup bukan karena menciptakan kehidupan. Allah maha hidup karena Allah punya sifat hidup. Karena ada sifat hidup pada dirinya Allah, maka disebut dia zat yang hayyan, yang bersifat, yang keadaannya hidup. Karena adanya sifat hidup, hingga keadaan hidupnya Allah nggak berawal, nggak berakhir. Karena sifat hidupnya Allah nggak berawal, nggak berakhir. Begitupun sifat sami'an, Allah maha mendengar karena adanya sifat sama. Basiron, Allah maha melihat karena adanya sifat basor. Allah mutakaliman, yang berbicara karena adanya sifat kalam. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah yang mengimani Allah zat yang persifatan. Mu'tazilah, Allah zat yang tidak persifatan. Makanya kan bedanya cuma sedikit, Beb. Satu mengakui sifat, satu nggak mengakui sifat. Tapi kan dua-duanya menyembah Allah. Jadi nggak usah masalah, jangan dipermasalahkan. Sekarang begitu. Jadi dibikin sebuah pola, nggak ada masalah. Boleh aja kamu mau iman Allah itu zat yang nggak pakai sifat. Boleh juga kamu iman Allah itu zat yang persifatan. Terserah kamu, sama-sama iman kepada Allah. Nanti saya boleh iman juga kayak orang Kristen dong. Allah itu ya Tuhannya Allah, punya anak. Boleh juga, kan cuma beda dikit, dia punya anak, kamu nggak punya anak, kan sama-sama boleh begitu. Gimana terus? Jadi jangan terus kita menggampangkan. Kalau urusannya seperti sekarang, kita sedang butuh persatuan umat Islam, itu minggir dulu. Gitu loh. Semua bersatu di bawah kalimat la ilaha illallah. Mau kamu Mu'tazilah, mau kamu Qadariyah, mau kamu Wahabiyah, mau kamu Irsyadi, mau kamu Jamaah Islamiyah, mau apa saja, mau NU, mau Muhammadiyah, mau, kita kumpul bersatu di bawah la ilaha illallah. Ini yang sekarang penting ini. Tapi ketika bicara prinsip, kita enggak jadi liberal, apa saja boleh. Oh enggak, kita punya prinsip. Yang prinsip ini diajarkan pendahulu kita hingga sampai ke Nabi Muhammad SAW. Hingga kita tetap berpegang pada prinsip ini tanpa berpindah pada prinsip yang lainnya. Jadi enggak terus menyebabkan kita bermusuhan sama yang lain, enggak. Di dunia semua yang mengucapkan la ilaha illallah itu ikhwan, itu saudara kita, enggak ada beda, enggak ada. Ketika dia masih mengucapkan la ilaha illallah, kita
bersatu, kita kumpul di bawah benderanya la ilaha, bendera tauhid. Nah kalau sudah nggak sama Bib, nggak la ilaha illallah, ya senegara. Nggak terus, oh ini beda sama kita, nggak. Tetap kita satu negara. Nggak senegara Bib, kita sama-sama manusia. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, mengajarkan bagaimana Nabi SAW menjadi cerminan atau contoh untuk manusia sedunia, hingga orang kafirnya, hingga siapapun meniru, mencontoh apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mau diakui nggak diakui, apapun yang mereka kerjakan cocok sesuai dengan yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW ketika itu menjadi sebuah kebaikan. Coba apa saja kamu lihat contohnya. Jadi semua berdasarkan apa yang diajarkan Nabi. Hingga kalau kita mau bicara prinsip, bicara akidah, ulama punya rel sendiri. Jadi kita mengikuti pelajaran ini agar hati kita kokoh. Kita iman kepada Allah dengan iman yang tanzih namanya. Iman yang bersih. Artinya bersih dari apa? Bersih dari kekotoran, bersih dari mensifati Allah dengan sifat yang tidak pantas, bersih dari mengimani atau menisbatkan ada perkara yang tidak layak bagi Allah. Ini harus kita yakini. Begini contohnya. Orang Mu'tazilah itu meyakini bahwa adanya Allah itu, mengimani adanya Allah itu menghendaki seluruh manusia itu iman. Allah menghendaki seluruh manusia itu beriman. Kita, malaikat, jin, orang kafir, itu semua dasarnya dikehendaki Allah iman. Tapi ada yang kemudian jadi iman, ada yang kemudian enggak jadi iman. Berarti ada kehendaknya Allah yang terlaksana, ada kehendak Allah yang tidak terlaksana. Mungkin enggak kehendaknya Allah enggak terlaksana? Mungkin enggak? Berarti di dunia ini dikehendaki iman semua enggak? Enggak. Sebagian dikehendaki iman, sebagian Allah berfirman, Allah memberi petunjuk, yahdi may yasha wa yudillu may yasha biyadihil khair. Allah itu menjadikan sesuatu yang baik pada yang dikehendakinya, menjadikan yang jelek pada yang dikehendakinya. Kalau semuanya ini diperintah Allah untuk iman, benar. Karena perintah itu menyeluruh. Fir'aun yang diperintah iman, Abu Jahal diperintah iman, orang maksiat diperintah iman, semua diperintah iman. Tapi kalau dikehendaki iman, oh enggak semuanya. Sehingga ketika kita memahami ini, berarti kita bisa memisahkan mana kehendak Allah, mana perintah Allah. Bagi mereka mengatakan perintah Allah itu ya kehendak Allah, kehendak Allah itu ya perintahnya Allah. Hingga satu perkara, kalau Allah memerintahkan, pasti Allah Allah memerintahkan orang untuk iman, berarti Allah menghendaki. Allah melarang orang untuk kafir, berarti Allah tidak menghendaki. Itu pahamnya orang Mu'tazilah begitu. Kalau kita kan nggak ada hubungannya. Allah boleh saja melarang, jangan makan babi, jangan minum arak, jangan berzina. Kalau Allah melarang, berarti Allah tidak menciptakan, kata mereka. Lah babi yang bikin siapa?
Yang bikin babi siapa? Yang bikin arak siapa? Yang bikin... Allah menciptakan boleh saja sesuai dengan perintahnya, boleh pula tidak sesuai dengan perintahnya. Ada hamba yang diperintah Allah dan diciptakan sesuai perintahnya. Ada hamba yang diperintah Allah tapi tidak diciptakan sesuai perintahnya. Maka dua ini terjadi pada kita. Jangan sampai kita menganggap bahwa ada kehendaknya Allah yang tidak terlaksana. Kalau kita meyakini demikian, sama saja kita ngomong Allah itu tidak bisa berbuat sesuatu di dalam kerajaannya. Allah tidak menghendaki orang kafir. Allah tidak menghendaki orang zina. Allah tidak menghendaki orang minum arak, tapi terjadi. Allah menghendaki orang itu beriman, tapi tidak terjadi. Sama aja begini. Ya Allah, tuh kok banyak orang kafir, gimana ya Allah? Iya, nggak tahu tuh. Padahal saya maunya mereka itu iman. Lah kok pada maksiat ya Allah, coba ditangani. Nggak bisa. Ini Tuhan apa Tuhan begitu? Saya ini ya sebenarnya pengennya sedunia iman semua. Kata Allah, pengen iman semua. Tapi kok ada yang kafir? Lah itu nggak ngerti saya, kok jadi kafir tuh gimana? Coba dijadikan iman ya Allah, nggak bisa. Kok nggak bisa, ini bagaimana? Itu sama saja keyakinan seperti itu. Kalau ada kehendaknya Allah yang tidak terlaksana. Allah menghendaki dia iman, tapi Allah nggak bisa bikin dia jadi bagaimana sih? Allah tidak menghendaki kekafiran, tapi kafir jadi. Loh, muncul dari mana ini? Dan Allah nggak bisa mencegahnya. Kan Allah nggak menghendaki, nggak memerintahkan, tapi terjadi. Mestinya diberangus dong, tembak. Akhirnya diputuskan ke arah itu. Lah kalau Allah nggak menghendakinya, tapi terjadi, terus munculnya dari mana? Munculnya dari ini tadi, merasa punya kudrat, menimbulkan qadiron, gitu loh. Jadi dianggap kudratnya itu menimbulkan qadiron, hingga Allah nggak ikut-ikut. Urusan ini nggak beres semua, akidah begitu rusak. Itu namanya iman yang kotor, gitu loh. Sama-sama mengimani Allah yang bikin, tapi penuh kekotoran imannya. Yo, ini bukan Allah, ini lewat saya. Ini bukan Allah, ini lewatnya setan. Ini lewatnya, ini kotor, iman begini kotor, gitu loh. Nggak bisa bersih mengimani ini semua datang dari Allah, nggak bisa. Adapun kok yang ini kafir, yang itu maksiat, ini iman, ini taat. Oh, Allah bisa bikin sebab dari mana saja. Seperti perbedaan pendapatnya Imam Syafi'i sama Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik itu berbeda pendapat. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus kita cari. Kamu datangi, usaha biar dapat. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, rezeki itu didatangkan oleh Allah. Yang benar yang mana? Rezeki itu harus nyari atau didatangkan oleh Allah. Ini kan hanya perkara sebab saja. Suatu hari Imam Syafi'i sama Imam Malik berdua berjalan bersama. Ketika Imam Syafi'i kemudian berjalan, Imam Syafi'i berjumpa dengan sekelompok orang yang sedang panen apel. Kemudian keduanya ini Imam Syafi'i membantu orang yang panen tadi, dibantuin sampai selesai, diberikan upah, diberikan buah, langsung dibawa menghadap ke Imam
Malik mau menyatakan, syuf, ini usaha Imam Malik, saya cari, saya usaha dan dapat ini, nih makan, itu makan, kan saya bilang rezeki datang kita. Saya bingung, oh iya juga ya, jadi yang benar saya apa dia gitu loh. Jadi kalau bicara sababnya bisa apa saja gitu loh. Allah bisa mendatangkan rezeki bersamaan usaha kamu. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa usaha. Tandanya apa? Usaha kamu itu tidak menimbulkan apapun. Jangan dianggap gara-gara usaha saya dapat. Kalau nggak usaha, nah ini yang mau dibuang gitu loh. Kalau saya nggak usaha, nggak dapat. Jadi gimana? Harus diyakini Allah bisa mendatangkan rezeki mau kamu usaha ataupun kamu nggak usaha. Jadi nggak usah usaha berarti. Yang ngomong siapa? Kok nggak usah usaha? Kalau kamu bisa kayak Imam Malik yang nggak usah usaha, artinya duduk mulutnya kunci, nggak pernah minta sama orang, kamu nggak usaha nggak apa-apa. Nah begitu nggak usaha tapi ketok-ketok rumahnya orang kan berat. Ada beras nggak? Tolong dong dikit dong di rumah nggak? Kan repot, nggak usaha tapi ketok-ketok. Imam Malik ngomong rezeki Allah yang datengin. Dia nggak pernah teriak-teriak, memang datang. Imam Syafi'i bukan makom Imam Malik, dia nyari usaha sana usaha, tapi usahanya tidak diandalkan pasti dapat. Oh kalau saya nggak keluar nggak bakal dapat ini. Kata Imam Malik, kata siapa? Saya nggak keluar, ini dapat. Kan diem, oh ya juga ya. Jadi Allah yang mendatangkan keduanya, gitu loh. Yang usaha rezekinya didatangkan Allah, yang tidak usaha juga didatangkan Allah. Kayak bayi nyari rezeki sendiri. Siapa yang datengin? Begitu, begitu lahir jebrol, keluar air susunya. Ini di dalam nggak ada pabriknya, nggak ada. Padahal sebelum lahir ya nggak keluar airnya. Begitu lahir keluar. Ini rezekinya Allah yang mendatangkan. Gitu. Bukan terus, oh itu air susu usaha maknya push up dulu. Ya nggak usah push up mau. Allah yang mendatangkannya. Ini iman yang diajarkan pendahulu kita, iman yang seperti ini, iman yang bersih gitu loh. Iman yang bersih dari kekotoran, bersih dari menisbatkan ada sesuatu yang lepas dari kehendaknya Allah atau ada kehendaknya Allah yang tidak Oh, kita enggak begitu. Kita iman wallahu fa'alul lima yurid. Allah itu menciptakan apapun yang dikehendakinya. Begitu loh. Kalau menghendaki dia baik, ya diciptakan baik dan jadi baik. Enggak mungkin dikehendaki baik kok jadinya enggak mungkin. Fa'alul lima yurid. Allah itu menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Maka alam raya ini semua diciptakan dan terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang kita pelajari hari ini. Kita belajar sifat qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Penjelasan dari sifat ini ada pada sifat sebabnya, itu sifat ma'ani. Kudrat sudah kita bahas, Allah menciptakan tanpa alat, tanpa bantuan. Iradah, Allah berkehendak tidak berubah-ubah. Allah berkehendak tidak dengan mikir
mikir. Allah berilmu tidak dengan hati, tidak tersimpan dalam hati. Allah hidup tidak dengan nyawa. Allah melihat tidak dengan mata. Allah mendengar tidak dengan telinga. Terus Allah berbicara tidak dengan huruf dan suara. Harus kamu tahu itu. Sifat ma'ani yang 7 itu kamu tahu. Kudrat, Allah menciptakan tanpa alat dan bantuan, namanya kudrat. Kalau pakai alat, pakai bantuan, bukan kudrat. Allah berkehendak, pakai mikir, oh bukan kehendak, itu namanya angan-angan, pingin, cita-cita. Allah menghendaki tanpa mikir. Allah berilmu tanpa tersimpan dalam hati. Allah hidup tanpa nyawa. Allah mendengar tanpa telinga. Allah melihat tanpa mata. Allah bicara tanpa huruf suara. Ini iman yang bersih yang diajarkan pendahulu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan iman ini terus ada dalam diri kita, terus ada dalam hati kita, sampai nanti datangnya hari kematian kita menghadap kepada Allah dengan iman yang bersih, iman yang suci, iman yang tidak menisbatkan kemakhlukan pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita bisa selamat bersama dengan para nabi, para sahabat, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, selamat di dunia sampai selamat di akhirat bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala lagha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada qasi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.